Halo semua, perkenalkan eh, saya Henok Martogap Setiawan Purba. Saya mahasiswa dari Institut Teknologi Telkom Purwokerto. Jurusan yang saya ambil adalah Teknik Elektro dan pada kesempatan kali ini saya akan membahas atau memberikan contoh mengenai contoh soal dari konvolusi. Contoh soal konvolusi ini merupakan tugas dari mata kuliah pengolahan sinyal digital yang diampu oleh Bapak Jainal Arifin STMN. Sebelum membahas contoh soal yang saya akan berikan, sebelumnya saya akan mengulas sedikit mengenai tentang apa itu sistem linear time invariant. Jadi pada sebuah sistem ada dua sifat yang harus kita perhatikan, yaitu sifat linearitas dan sifat waktu invarian. Kemudian pada sebuah sistem mempunyai kedua sifat penting ini disebut dengan sistem linear waktu invarian atau linear time invariant yang sering disingkat dengan LTI. Berbagai pemeriksaan fisik dapat dinyatakan sebagai sistem LTI. Kemudian pada metode analisis sebuah sistem linear ada dibagi atas dua bagian. Yang pertama itu metode langsung. Jadi pada metode langsung ini juga dibagi lagi menjadi dua bagian. Yang pertama konvolusi, yang kedua persamaan beda atau difference equation. Jadi ada dua ya dari metode langsung. Kemudian ada metode tidak langsung untuk menganalisis sebuah sistem linear, yaitu transformasi Z. Tetapi yang saya akan berikan contoh adalah mengenai konvolusi di metode langsung. Ini merupakan contoh konvolusi yang digunakan untuk pemfilteran sebuah sinyal. Jadi ketika kita mengirimkan sebuah sinyal kepada user, tentu informasi yang terkirim akan mengandung berbagai noise. Noise ini tentu akan mengurangi keakuratan informasi yang kita kirim. Oleh sebab itu kita memerlukan filter. Bagaimana caranya agar informasi yang dikirim kepada penerima itu dapat dibaca sistem dengan jelas. Jadi metodenya itu kita menggunakan konvolusi. Jadi seperti yang kita lihat pada grafik, ini merupakan sinyal yang bernoise ya. Jadi kalau ini dikatakan sistem informasi yang dikirim tentu tidak jelas karena banyak noise yang diikuti oleh informasi yang terkandung di dalamnya. Jadi kita memerlukan filter untuk mengurangi noise-nya agar informasi yang disampaikan agar dapat dibaca oleh sebuah sistem. Jadi nantinya ini contohnya, ini merupakan sinyal yang sudah dikonvolusi. Jadi hasilnya seperti ini. Tentu jelas jauh berbeda ya dengan yang ini. Kemudian ada beberapa langkah dalam konvolusi, dikelompokkan dalam 4 langkah ya. Jadi langkah-langkah konvolusi YN sama dengan XN dikali dengan HN, di mana YN sigma X K HN kurang K. Jadi langkah yang pertama yang harus kita lakukan yaitu pencerminan atau folding. Kita nanti akan mencerminkan HK pada K sama dengan 0 untuk memperoleh H-K. Jadi yang perlu kita folding nanti merupakan ini HK. Yang kemudian setelah kita folding,
kita akan melakukan pergeseran atau shifting, di mana H-K digeser dengan N0 ke kanan atau ke kiri. Jika N0 positif, maka negatif untuk memperoleh N0 min K. Setelah melakukan pergeseran, langkah berikutnya yaitu perkalian atau multiplication. Kalikan XK dengan H N0 min K untuk memperoleh produk F N0K sama dengan XK H N0 min K. Setelah melakukan perkalian, langkah yang terakhir yaitu penjumlahan atau summation. Jumlah seluruh nilai deret produk F0K untuk memperoleh nilai pada waktu N sama dengan N0. Oke, ini merupakan contoh soal yang saya akan berikan, yang tentunya berbeda dengan yang ada di PPT yang telah disampaikan oleh Pak Zainal. Pada contoh ini saya memberikan contoh di mana outputnya ada 4 dan inputnya ada 6. Jadi tentukan output YN dari sistem LTI dengan respon impuls 1342 bila inputnya 412131. Jadi langkah yang tadi konklusi ada 4 langkah, itu akan kita terapkan untuk mencari nilai dari soal berikut ini. Di HK nanti tetap dan XK-nya akan di folding dan digeser menjadi X N min K. Mari kita bahas dan simak bagaimana langkah-langkah mencari nilainya. Oke, tadi saya sudah membuat contoh soalnya yang ini. Tentukan output YN dari sistem LTI dengan respon impuls 1342 dan bila inputnya 412131, di mana penyelesaiannya itu bahwa HK tetap, sedangkan XK ini yang akan di folding dan digeser menjadi X N min K. Jadi tahapannya ini. Nanti kita HK-nya tetap, berarti ini merupakan HK tetap, sedangkan XK ini yang akan di folding atau dicerminkan kemudian akan digeser menjadi X N min K. Jadi ini kita notasikan bahwa ini adalah HK ya. Tapi ada juga dinotasikan ini menjadi HN, itu sama saja, hanya beda di notasi. Berarti yang ini inputnya kita notasikan sebagai XN. Jadi ini adalah XN. Atau karena ini K, kita lebih baik menotasikan kita samakan saja menjadi ini adalah XK. Jadi penotasiannya sama. Kalau yang di atas outputnya HK, di bawah juga kita menggunakan notasinya XK. Kemudian sesuai dengan penyelesaiannya, berarti HK ini tetap. Yang kemudian langkah kedua adalah bahwa XK yang akan di folding atau dicerminkan. Itu sesuai dengan cara konvolusi yang tadi kita telah bahas di materinya. Jadi yang pertama kita harus mencerminkan XK-nya dulu. Jadi hasil pencerminan XK
hasil pencerminan XK menjadi, kita cerminkan. Kalau seperti ini nilainya, maka kita cerminkan, makanya akan dibalik. Jadi hasilnya akan menjadi 1, 3, 1, 2, 1, 4. Nah, kita sudah mendapatkan hasil pencerminan dari XK. Hasilnya adalah 1, 3, 1, 2, 1, 4. Ini tidak perlu kita cerminkan karena emang di penyelesaiannya HK itu tetap, jadi tidak akan di folding. Yang kemudian ketika kita sudah mendapat XK, selanjutnya ini akan kita geser menjadi XN min K. Ketika kita sudah mendapat hasil pencerminannya XN 1, 3, 1, 2, 1, 4, kemudian hasilnya ini nanti akan kita kalikan dengan HK, yaitu impulsnya. Karena sesuai dengan langkah-langkah konvolusi, maka hasil dari pencerminan kita akan kalikan dengan impulsnya nanti. Oke, selanjutnya kita akan melakukan pergeseran ya. Sudah kita cerminkan, maka kita akan melakukan pergeseran. Pertama kita lakukan pergeseran terhadap 0. Oke, jadi kita gambarkan dulu sinyal HK-nya ya. Kita gambarkan sinyal HK-nya. Sinyal HK-nya akan menjadi seperti ini. Ini 1, ini 1, ini 3. Misalkan ini 3. Terus ini 4. Terus ini 2. Oke, seperti ini. Ini merupakan sinyal dari HK-nya, kita sambungkan. Nah, sinyal seperti ini. Kemudian kita akan menggambarkan sinyal dari hasil pencerminan XK. Jadi SK-nya kita mulai dari sini 4. Misalkan ini adalah 4. Ini adalah 4. Ini 1. Ini 2. Cuman ini 2. Terus ini 1 lagi. Empat, 1, 2, 1, terus kemudian 3. Misalkan ini 3. Terus ini 1 lagi. Nah, jadi ini merupakan sinyal dari XK yang udah dicerminkan, dan ini merupakan sinyal dari HK ya. Oke. Terus ini nanti akan dikalikan sesuai dengan rumus dari konvolusi ya. Ketika pergeserannya 0, ternyata mereka tidak bertemu. Jadi ketika ini dikalikan dengan ini tidak ketemu, jadi hasilnya adalah 0. Ini merupakan pergeseran 0. Kemudian kita akan melakukan pergeseran 1 lagi. Jadi kita akan menggeser ini ke kanan. Mari kita coba. Jadi akan saya gambarkan kembali. Ini pergeseran 1. Kita gambarkan dari sinyal HK-nya. Jadi sinyal HK ini misalkan 1, ini 3, ini 3, ini 4, terus ini
sinyal HK-nya. Terus dia menggeser 1, berarti kita gambarkan sinyal dari XK-nya. Berarti di sini adalah 4. Di sini 4, di sini 1. Di sini 2. Di sini 1 lagi. Di sini 3. Dan di sini 1. Oke. Nah, kita kalikan. Ini ternyata mereka ini sinyal yang ini tidak ketemu. Hanya ini yang ketemu, berarti 4 kali 1 yaitu 4. Jadi nilai pergeseran 1 itu adalah nilai 4, sementara pergeseran 0 tadi nilainya 0. Oke, kita lanjut kita geser lagi ke kanan. Kita akan melakukan pergeseran kedua. Oke, selanjutnya kita akan melakukan pergeseran kedua. Nilainya tadi sudah saya tuliskan kembali. Sekarang kita melakukan pergeseran kedua. Kita gambarkan lagi nilai dari HK-nya. Berarti di sini misalkan 1, ini 3, ini 4, ini 2. Oke, nilai dari HK-nya. Jadi kita melakukan pergeseran kedua ya. Berarti 4 di sini. Kita gambarkan 4 di sini. Terus ini 1. Terus ini 2. Terus ini 1 lagi. 1 ini dari 2. Terus ini 3. Sekarang ini 3. Terus kemudian ini 1 lagi. Jadi ini merupakan sinyal dari XK. Jadi nilainya segini. Seperti ini. Di pergeseran kedua. Terus kita kalikan kembali. Ini belum ketemu, ini tidak ketemu. Ini 3 kali 4 berarti 12. Ini di 1 dikali 1 berarti ditambah dengan 1. Jadi di nilai pergeseran kedua ini adalah sebanyak 13. Oke. Selanjutnya pergeseran keempat. Maksud saya pergeseran 3. Kita gambarkan lagi nilai HK-nya. HK 1, 3, 4, dan 2. Oke. Nilai dari HK. Kemudian pergeseran ketiga kita gambarkan nilai XK-nya. Ini 4 tadi XK. Kemudian 1, terus 2, tekan 2, terus 1 lagi, terus kemudian 3, sekarang ini 3, terus yang terakhir 1. Oke, kita kalikan kembali. Ini tidak ketemu. Ini 4 kali 4 16. Ini 3. Ini 2. Berarti ini tambah ini. Oke, hasilnya sama dengan 21. Jadi di pergeseran ketiga ini hasilnya adalah 21. Selanjutnya kita akan melakukan pergeseran yang keempat. Ini pergeseran 4.
Kita gambarkan lagi nilai sinyal HK-nya. Nah, HK-nya tadi ini misalkan 1, ini 3, ini 4, terus ini kemudian 2. Oke, seperti ini misalnya. Ini pergeseran keempat, berarti di sini nilai SK pertama. Nilai SK yang pertama itu 4. Oke, berarti ini 1, ini 2, ini 2, terus ini 1, terus ini 3, ini 3, ini 1 lagi ya. Jadi nilainya seperti ini ya. Nah, nilainya sinyalnya seperti itu. Kita kalikan kembali. Ini tadi berapa ya? Ini 2, ini 2, ini 4, ini 3, ini 1. Berarti 2 kali 4 8, ini 4, ini tadi 3 ya, berarti 6, ini 1 begitu jumlahkan. Oke, ini sama dengan 19. Jadi pergeseran di nilai keempat, pergeseran keempat ini nilainya adalah 19. Ya, selanjutnya kita ke pergeseran 5. Pergeseran ke-5. Kita gambarkan lagi nilai HK-nya. Berarti nilai HK misalkan ini 1, ini 3, terus kemudian 4, ini misalkan 2. Oke, seperti ini. Kemudian ini pergeseran kelima, berarti nilai dari XK-nya kita mulai dari sini. Ini sudah pergeseran kelima ya. Ini tadi nilainya 4. Terus kemudian di sini nilainya 1, terus kemudian nilainya sini 2, terus kemudian nilainya 1 di sini lagi, terus kemudian nilai 3 di sini lagi. Oke, kemudian yang terakhir nilainya 1. Oke, ini adalah sinyal dari XK. Jadi sinyalnya seperti ini ya. Ini tidak ketemu ya. Ini ketemu 2 dengan 1 berarti 2. Ini 4 ketemu berarti 8. 3 dengan 1 berarti 3. 1 dengan 3 berarti 3 lagi. Ini tidak ketemu berarti ini kita jumlahkan. Oke, ini hasilnya sama dengan 19 lagi. Jadi nilai pergeseran keempat itu nilai 4. Senilai 19. Kemudian kita melakukan pergeseran yang ke-6. Kita gambarkan lagi nilai HK-nya. Oke, ini 1, 3, 4, dan 2. Nilai dari HK ya. Ini sudah pergeseran yang ke-6. Kalau ini tidak pergeserannya 5 di sini posisinya, berarti kita lebih majukan lagi. Jadi di sini 4. Nilai 4. Di sini nilai
1, misalkan ini ya 1. Oke, kemudian 2, di sini 2, nilai 2, kemudian nilai 1 di sini, kemudian nilai 3, kemudian nilai 1. Oke, kita kalikan. Ini tidak ketemu, ini ketemu, berarti 2 kali 2 4. Ini 4 lagi, 4 kali 1, ini 3 kali 3 9. Berarti oke, nilainya ini sama dengan 17. Berarti nilai di pergeseran ke-6 adalah senilai 17. Oke, kita lanjut lagi ke pergeseran ke-7. Berarti nilai, kita gambarkan lagi nilai HK-nya. HK-nya ini 1, terus ini 3, kemudian ini 4, kemudian 2. Oke, sekarang ini tadi pergeseran 6, ini pergeseran ke-7, berarti makin kita geserkan. 4 di sini, ini 4, kemudian 1, kemudian 2, kemudian 1 ketemu ini, kemudian 2 lagi, kemudian maaf, ini bukan 2, 3, ini 3, berarti agak kita naikkan harusnya, ini 3, dan terakhir 1, sini 1. Oke, kita kalikan, ini tidak ketemu, ini ketemu 2, berarti 2 kali 1 2. Oke, ini tadi 4 kali 3 12, terus ini 3 kali 1 sama dengan 3, kita jumlahkan, ini hasilnya sama dengan 17. Kemudian kita masuk ke pergeseran yang ke-8. Pergeseran 8. Oke, pergeseran ke selanjutnya yang ke-8. Mari kita gambar lagi ini sinyalnya. Ini 1, kita misalkan ini 1, ini 3, terus ini 4, dan ini 2. Misalkan ini 2. Oke. Kemudian kita geser ke kanan lagi untuk pergeseran yang ke-8. Berarti nilainya 4, ini 1, ini 2, dan ini 1. Terus yang ke-3 ini ketemu dengan 2 ya, ini 3, terus ini 1. Oke, kita kalikan sinyalnya seperti ini, kita kalikan, ini tidak ketemu ya, ini ketemu 2 kali 3 berarti 6, dan 4 kali 1 ini kita tambahkan, itu sama dengan 10. Jadi pergeseran 8 itu nilainya 10. Oke, pergeseran berikutnya merupakan pergeseran 9. Ini merupakan pergeseran terakhir ya. Oke, kita gambarkan lagi nilai HK-nya. 1,
3, 4, dan 2. Oke. Karena ini pergeseran 9, jadi yang tersisa hanya ini nanti yang ketemu 1 dengan 2 ini saja yang ketemu. Jadi bisa kita tuliskan ini 1, ketemu ini hanya 1, kemudian kita langsung gambarkan saja. Misalkan ini 3, terus ini nilai 1, terus misalnya ini nilai 2, nilai 1, 2, 1, berarti ini 4. Oke, kita kalikan, semua tidak ketemu lagi, yang ketemu hanya ini, berarti ini 2. Jadi nilai pergeseran keempat itu adalah 2. Kalau kita geser lagi ke kanan, maka tidak ada akan ketemu lagi, tidak ada akan hasil, berarti ini adalah pergeseran terakhir. Oke, karena ini adalah pergeseran terakhir, yaitu nilai 9, oleh sebab itu kita akan menuliskan, kita akan menarik kesimpulan. Jadi nilai YN itu sama dengan 4, 13, 21, 19, 19, terus 17, 17, 10, dan terakhir itu 2. Jadi ini merupakan nilai N, ini merupakan pergeseran ke-1, ini ke-2, ini ke-3, ini ke-4, ini ke-5, ini ke-6, ini yang ke-7, ini ke-8, dan terakhir ini ke-9. Jadi ada 9 kali pergeseran dengan nilainya masing-masing ini. Demikian contoh konvolusi yang bisa saya bagikan. Terima kasih.